Kita semua kayaknya akrab banget ya sama yang namanya mall. Tempat buat jalan-jalan, makan, nonton, dan pastinya belanja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar terus mikir, ini idenya datang dari mana ya? Kok bisa ada bangunan segede ini cuma buat belanja? Ternyata di baliknya ada cerita yang seru banget loh. Hari ini, yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan panjang di balik ruang belanja favorit kita ini. Oke, buat mulai, coba kita lihat bedanya mall di zaman keemasannya dulu sama kondisi yang sering kita lihat sekarang. Ini tuh kayak cerita pasang surut sebuah ikon budaya yang ternyata fungsinya lebih dari sekedar tempat jualan. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu, mall itu pusatnya kehidupan. Selalu rame, merek-merek besar ada di sana semua. Nah, sekarang gimana? Banyak banget yang berjuang biar nggak sepi. Tentu, belanja online jadi saingan berat. Tapi ada juga fenomena yang kita kenal sebagai mall mati. Biasanya tuh gejalanya gini, satu toko gede sebagai jangkar tutup, pelan-pelan toko lain ikut tutup, sampai akhirnya seluruh bangunannya kayak kehilangan nyawa. Jadi pertanyaannya, gimana sebuah konsep yang dulunya sukses besar kok bisa berubah sedrastis ini? Jawabannya ternyata membawa kita jauh ke belakang, ke sebuah ide yang lahir dari kebutuhan yang sangat spesifik di masa lalu. Yuk kita mundur ke tahun 1950-an. Asal-usul mall modern itu sebenarnya adalah sebuah jawaban cerdas buat perubahan besar gaya hidup di Amerika, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya gini, setelah perang, banyak keluarga pindah dari pusat kota yang padat ke daerah pinggiran. Mereka punya rumah baru yang lebih enak, halaman lebih luas, tapi ada satu hal penting yang hilang, pusat komunitas. Gak ada lagi tuh alun-alun atau jalan utama tempat orang bisa kumpul, ngobrol, dan belanja dengan nyaman. Nah, kekosongan inilah yang dilihat sebagai sebuah peluang besar oleh seorang arsitek yang visinya jauh ke depan. Dialah otak di balik konsep mall yang kita kenal sampai hari ini. Namanya Victor Gruen. Dia ini arsitek dari Wina, Austria, yang pindah ke Amerika pas Perang Dunia II. Gruen itu kangen banget sama ruang publik ala Eropa. Tahu kan? Area pejalan kaki yang nyaman, tempat orang bisa kumpul-kumpul. Nah, dia pengen banget menciptakan kembali suasana kayak itu buat orang-orang di pinggiran kota Amerika, yang hidupnya saat itu sangat bergantung sama mobil. Tapi Gruen ini bukan cuma seorang idealis, dia juga paham banget soal bisnis. Kutipan ini nunjukin kalau dia ngerti betul kekuatan desain buat mendongkrak penjualan. Kemampuannya menggabungkan riset pasar, data ekonomi, dan prediksi penjualan dengan visi arsitekturnya, nah, itulah yang bikin dia berhasil meyakinkan investor buat mendanai idenya yang super ambisius ini. Visi aslinya itu komplit banget. Dia bayangin sebuah tempat yang punya semua kebutuhan di bawah satu atap yang sejuk karena ber-AC, gampang diakses pakai mobil, tapi begitu kita di dalam, suasananya sepenuhnya ramah buat pejalan kaki. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal belanja, tapi benar-benar pusat komunitas, lengkap dengan auditorium, bioskop, dan ruang publik lainnya. Dan visi itu akhirnya jadi kenyataan. Inilah dia, Southdale Center di Minnesota. Mall tertutup pertama di dunia yang dirancang sepenuhnya sama Victor Gruen. Bisa dibilang, ini adalah prototipe dari ribuan mall yang dibangun setelahnya. Hasilnya, sukses besar. Di hari pembukaannya tanggal 8 Oktober 1956, ada lebih dari 40.000 orang yang datang. Angka ini jadi bukti nyata, Gruen berhasil menciptakan sesuatu yang beneran dibutuhkan sama masyarakat pinggiran kota waktu itu. Kesuksesan Southdale ini langsung memicu ledakan pembangunan mall di seluruh dunia. Formulanya kelihatannya gampang banget buat ditiru. Tapi, masalahnya ketika formula ini cuma disalin mentah-mentah tanpa pemahaman yang dalam soal kondisi lokal, hasilnya justru bisa jadi bencana. Coba deh lihat data ini. Antara tahun 2012 sampai 2016, pertumbuhan pusat perbelanjaan di Asia itu meroket sampai 5%. Sementara di Amerika, tempat konsep ini lahir, tumbuhnya cuma 0,4%. Ini menunjukkan gimana ide ini diadopsi secara besar-besaran di belahan dunia lain, terutama di Asia. Tapi, ledakan pembangunan ini juga menghasilkan salah satu kegagalan paling epik dalam sejarah retail, New South China Mall. Dibangun tahun 2005 dengan ambisi jadi mall terbesar di dunia. Nah, disinilah letak masalahnya. Pengembangnya itu berharap ada 100.000 pengunjung datang setiap hari. Kenyataannya, mall ini kosong melompong selama hampir 1 dekade. Puncaknya, tingkat kekosongannya sampai 99%. Coba bayangin, cuma 1% yang keisi. Nggak heran kalau mall ini akhirnya dijuluki mall hantu. Kegagalan New South China Mall ini bukan cuma soal bisnis rugi. Ini jadi cerminan dari proyek pembangunan masif yang disetujui tanpa riset yang mendalam tentang pasar lokal, demografi, dan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama komunitas di sekitarnya. Wah, ini pelajaran yang sangat mahal.
Lantas, apa sih yang ngebedain mall yang sukses dan bertahan sampai sekarang dengan yang gagal? Kalau kita belajar dari sejarahnya, kita bisa lihat ada pola yang jelas tentang apa yang bikin sebuah mall tetap relevan. Ternyata, mall yang awet itu cenderung punya beberapa kesamaan. Lokasinya strategis, gampang dijangkau transportasi publik, dan yang paling krusial, pilihan tokonya itu pas dengan kantong masyarakat sekitar. Ukurannya juga masuk akal, dan mereka benar-benar paham siapa target pasarnya. Semua hal ini justru yang diabaikan sama New South China Mall tadi. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang ironis sekaligus menarik. Justru mal-mal yang paling berhasil saat ini adalah mereka yang, sadar atau enggak, malah kembali ke visi asli Victor Gruen. Mereka nggak cuma berfungsi sebagai mesin pencari uang, tapi sebagai pusat yang dirancang untuk benar-benar melayani kebutuhan komunitas di sekitarnya. Balik ke akarnya lagi gitu. Jadi, dari alun-alun buatan untuk pinggiran kota, sampai mall hantu raksasa, perjalanan mall ini benar-benar jadi cerminan dari perubahan cara kita hidup, bersosialisasi, dan berbelanja. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng, kalau mall itu kita anggap sebuah cermin, kira-kira apa ya yang terpantul dari cermin itu tentang masyarakat kita dan tentang diri kita hari ini?